Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Rubik Astrat. Gak berasa nih ya, sekarang kita udah episode ketiga. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue akan membahas soal bagaimana prosedur dan tata cara untuk balik ke Malaysia. Soalnya kan sekarang lagi COVID-19 dan kawan-kawan, terus kayak ada masa karantina dan lain-lain. Karena itu pastikan banyak banget pertanyaan yang akan muncul. Nah, jadi di sini gue udah ditemenin sama teman gue, yaitu Azufar. Silakan Zufar perkenalkan diri. Halo semuanya teman-teman Rumpi Kastrat Gokil anjay. Kenalin nama gue Zufar Waifatiakan, asal dari Cibubur. Sekarang lagi semester 5 jurusan Intaf atau HI kalau teman-teman tahu, semester 5 semester 5 tadi ya. Udah, pokoknya gitu. Sekarang baru nyampe Malaysia sih. Gitu. Nah, sebelumnya makasih banget ya Zufar udah mau jadi pembicara di Rompe Kastrat kali ini. Makasih banget. Nah, ini juga kita kenapa pilihnya Zufar karena pas banget Zufar ini baru sampai ke Malaysia. Jadi, lu pertama kali ke Malaysia itu kemarin tanggal berapa? Balik lagi. Kemarin itu gue tanggal 18 November berarti ya. 18 November. 18 November, masih baru banget. Oke, ini langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Ini kan dengan kondisi sekarang nih yang lagi COVID ya. Kalau sebelum kita berangkat itu tuh dokumen apa aja sih yang memang perlu kita siapin dari kita masih di Jakarta atau dari Indonesia gitu sebelum kita pergi ke Malaysia? Basically ya, sebenarnya berdasarkan pengalaman gue aja itu sebenarnya 3. Ini sebenarnya ketentuan dan kondisi itu beda-beda. Jadi kayak kalau misalnya gue itu karena visa gue udah habis dan gue itu masih renew, itu jadi gue butuh single entry. Ini mungkin berlaku juga buat yang baru pertama kali berangkat nih, yang baru mungkin belum pernah berangkat ke UM, belum pernah berangkat ke Malaysia, butuh juga single entry gitu. Nah, kedua itu butuh yang namanya itu sekarang sih katanya kalau misalnya visanya udah masih berlaku itu nggak perlu travel authorization. Tapi kalau visanya udah habis itu perlu namanya travel authorization. Cuman saran gue sih ambil aman aja, apply aja travel authorization gitu. Karena ini bakal support buat dokumen ketiga nih gitu. Travel authorization. Jadi apply-nya di IMJS juga. Yang ketiga itu ada kalau misalnya teman-teman mau jadi kan sekarang itu karantina dikasih 2 pilihan, mau karantina hotel yang disediain sama pemerintah atau karantina home quarantine atau karantina rumah gitu, karantina mandiri gitu. Nah, jadi 3 dokumen ini jadi single entry visa, terus travel authorization sama home quarantine application-nya ini gitu. 3 basically, tapi kondisi ini beda-beda gitu. Contohnya kalau misalnya teman-teman masih berlaku visanya berarti nggak perlu single entry gitu. Terus kalau misalnya emang masih berlaku visanya juga berarti nggak perlu travel authorization, cuman saran gue sih tetap aja apply gitu travel authorization karena nggak lama juga, cuman kayak 2 minggu lah travel authorization dan gampang, nggak perlu pakai apa-apaan gitu, apply aja. Terus yang ketiga sama kalau misalnya teman-teman pengen lebih hemat ya home quarantine application gitu, di apply home quarantine-nya gitu. Gitu sih paling 3 dokumen yang diperluin. Oke, berarti tadi tuh ada 3 ya. Untuk si travel authorization itu tuh sendiri diajukan memang secara online atau gimana, Far? Online di website IMJS, bisa aja langsung IMJS application, terus kayak di website-nya coba aja cari IMJS travel authorization gitu, nanti keluar nggak banyak kok yang dimasukin, formnya juga cuman nggak perlu submit apa-apa, cuman isi data diri dikit, terus apply, nggak perlu bayar apa-apa juga, nanti selang 2 minggu lah keluar lah gitu. Oke. Nah, untuk tadi yang masalah single entry, berarti lu sendiri sekarang juga bikin single entry lagi waktu lu mau berangkat ke Malaysia, soalnya visanya udah habis, visa multiple lo. Iya, visa multiple gue udah habis kan, yang apa lagi 191 kan, 191 sih especially ya. Itu pasti udah habis kan. Terus jadi gue bikin single entry sih. Oh, berarti kalau untuk bikin single entry itu lu nyerahin berkas-berkas lagi semuanya. Kayak waktu awal pertama masuk apa enggak? Iya, gue nyerahin banyak sih. Kemarin itu gue nyerahin sertifikat certification letter tuh yang di portal tuh, yang bukan certification letter, ada share letter di portal gitu, cari namanya pokoknya certification letter, terus ya kalau misalnya mereka mintanya bahasa certification of study, terus certificate attendance, terus pasti paspor, tiket pesawat. Kemarin gue juga submit travel authorization
student pass itu yang kemarin gue kirim iCard tuh, tau kan kartu yang data diri kita tuh yang dikasih Malaysia warna pink. Nah itu sama KTP. Itu sih kemarin. Berarti itu tuh nanti akan dikumpulinnya ke mana berkasnya? Dikirim ke email ke nama email kalau nggak salah jakarta@imi.gov.my kalau nggak salah ya. Cuman nanti bisa deh nanti kalau misalnya ini gue share lagi gitu. Seinget gue sih Jakarta, pokoknya ini ke email imigrasi terus udah dikumpulin semua dalam bentuk Google Drive aja biar gampang makanya, atau enggak langsung sampein aja juga gak apa-apa. Pokoknya dikumpulin gitu filenya langsung kirim gitu. Biasanya respon kayak kemarin sih, kemarin karena gue ada masalah di sistemnya itu jadi sekitar seminggu, tapi kalau misalnya normal itu sekitar ya 1-3 hari lah direspon. Nanti bakal 1-3 hari berarti Farah. Nah, berarti untuk si single entry itu wajib ya berarti hukumnya? Buat hukumnya anak-anak wajib, Bu. Yang udah habis, yang especially tadi yang kita bilang 191 itu. Ya, yang udah habis sama yang mungkin baru pertama kali berangkat kan. Oke. Kan anak-anak yang mungkin anak-anak 20 ke atas kan 192 ke atas tuh yang baru-baru kan pada 192 ke bawah berarti ya. Itu kan mereka pada belum pernah ke Malaysia kan gitu. Belum pernah ke UM gitu. Jadi pasti belum ada visa juga, multiple apalagi gitu. Pasti ya berarti apply single dulu. Oke. Kalau kayak gitu. Oke, berarti ingat guys tadi ada 3 travel dokumen yang emang perlu kalian ingat ya. Oke, next question Far. Yuk. Apa sih yang ngebedain dari home quarantine sama yang dari government, yang karantin biasa? Yang pasti dari harga. Kalau misalnya lu home quarantine itu pasti bisa lebih hemat, apalagi kalau misalnya nyari tempat yang emang lebih murah gitu. Contohnya kayak mau nyari tempat yang emang kayak 3 juta sebulan atau apartemen daerah sini di daerah KL gitu, karena kan kalau ke Kedah kan jauhan gitu ya. Cari gitu. Terus kayak ya cuman home quarantine itu kita ya ngurus sendiri gitu. Jadi kita nyampe sini itu kita naik Grab sendiri. Itu boleh tuh kita naik Grab atau dijemput juga boleh. Gak seketat itu kok. Maksudnya kita nyampe sini itu kemarin gue dikasih surat buat naik Grab langsung ke tempatnya gitu. Itu kemarin itu gue 7 hari ya nggak boleh keluar kamar gitu, nggak boleh keluar tempat tinggal. Nanti di hari ke-5 itu gue PCR boleh keluar tuh, gue PCR keluar. Terus kita kan bandar PCR tuh sekali, terus pas keluar, pas 5 hari kemudian setelah hari pertama karantina itu PCR lagi, nanti baru hari ke-7 kita bawa hasil PCR-nya ke pejabat kesehatannya untuk digunting gelang gitu. Kan kita pakai gelang pink. Berarti itu nggak yang benar-benar pure harus di dalam doang ya, bisa keluar juga kalau ada kepentingan ya Farah? Kepentingannya tadi doang yang tes PCR doang, atau mungkin ya rumah sakit gitu, baru sih. Kalau bedanya kalau nanya bedanya sama hotel ya pasti kalau hotel udah diurusin semua, jadi PCR udah dapat semua langsung dari dia, kendaraan pun langsung disediain, makan udah disediain, tempat tinggal pun udah disediain gitu. Cuman emang harganya lebih costly tapi sekarang sebenarnya dibilang costly juga ternyata nggak semahal itu banget gitu. Sekarang kan udah dipotongin 2.600 itu tinggal 1.550 ya kalau nggak salah. Tapi mungkin belum dicek lagi sih update-nya apakah itu benar udah berlaku atau belum, tapi kemarin itu dengar dari sekitar 5.000-an kan di sekitar kepotong 2.600 ya kehapus, sisanya 1.550 kan bayar kan. Sekitar 5 jutaan gitu kan. Jadi murah juga, mungkin bisa jadi pilihan buat yang emang malas ngurusin banget gitu. Malas ngurusin makan, malas nyari tempat tinggal, malas nyari transportasi gitu-gitu bisa sih. Ya, tapi ya gitu harganya pasti bakal lebih mahal daripada yang ya. home kan ya. Nah kalau misalkan yang home gitu berarti ya makanan kayak order by online gitu Pak. Ya kalau misalnya kalau gue kemarin gue bawa ini sih nyari tempat tinggal yang emang udah include semua gitu, kayak dapur udah ada. Jadi kemarin itu gue kebetulan karena malas order sama kayak khawatir nggak boleh turun ngambil orderan tuh, akhirnya dia bawa makanan frozen sama bawa beras gitu biar masak sini. Ya, tapi ternyata nggak seketat itu. Maksudnya kalau misalnya emang seandainya mau order terus ambil ke lobby gitu, itu boleh. Oh, itu masih boleh, bukan yang benar-benar ketat kayak cuma di kamar gitu ya? Soalnya Boleh, kan cuman ya kayak banyak banget bayangan orang-orang tuh yang kayak ya udah cuma di kamar doang, nggak boleh kemana-mana kayak gitu. iya ya sebenarnya basically benar nggak boleh kemana-mana, cuman kayak untuk hal-hal sekedar ngambil makan terus kayak tadi PCR itu boleh sih. Itu boleh. Nah, itu untuk
lama karantinanya sendiri itu tuh yang antara home sama yang biasa itu tuh ada beda nggak? Ada beda hari nggak? Sebenarnya sama sih 7 hari juga. Jadi sekarang tuh maksimal maksudnya emang cuma 7 hari ya, 1 minggu. 7 hari. Sebenarnya ada satu condition tuh yang 10 hari itu gue lupa. Buat yang belum vaksin kalau salah. Belum vaksin full itu 10 hari. Oh, berarti kalau misalkan emang udah vaksin full boleh 7 hari. Iya. Oh iya lupa satu dokumen lagi tuh yang penting tuh sertifikat Apa? vaksin. Oh Sertifikat iya vaksin. iya iya iya. Itu tuh harus berupa print atau emang cuman kita tunjukin di handphone doang atau gimana? Print sih, print. Karena kan mereka Oh, simpen kan, mereka dokumentasi. oh berarti jadi kayak sertifikat vaksin 1 2 kita harus sudah di print waktu kita pergi ke Uh, berangkat naik pesawat ya. iya, pokoknya Oke oke dokumen-dokumen itu dikumpulin di fotokopi aja 2 atau 3 karena ada yang tinggal segala macam kan. oke oke oke. Nah ini sama gue pengen nanya lagi nih. Kalau di Malaysia itu kan kayak ada aplikasi My Sejahtera ya, kayak semacam Hmm. Peduli Lindungi. Itu kita nge-input apa namanya nge-input data-data kita dan vaksin kita gimana? Maksudnya untuk data-data vaksin kita karena kita vaksinnya bukan di Malaysia gitu. Untuk Ada vaksin kesulitan mereka nggak? restriction apa gimana? Ada kesulitan nggak Far untuk input-input data di My Sejahtera? Untuk input datanya sih enggak ya. Maksudnya itu kan cuma isi data diri, tinggal di mana, terus kayak nomor paspor berapa, asal nationality segala macam. Hmm. Terus untuk masalah tadi sertifikat vaksin itu emang nggak langsung ke input, tapi di dalam My Sejahtera itu di help desk-nya itu ada satu section yang nyebutin kalau misalnya seandainya lu tuh ngambil vaksin di luar Malaysia itu gimana caranya. Nah itu lu klik, terus itu langsung keluar aplikasi buat lu daftarin vaksin lu yang diambil di luar negeri gitu. Di luar Malaysia, sorry. Jadi kita kan Indonesia gitu. Ya apanya situ. Di dalam My Sejahtera juga kok. Oke, kalau misalkan gitu berarti bisa lah ya kita masukin data nggak sulit. Jadi My Gampang. Sejahtera tuh bakal kepake banget ya di sana. Kayak semacam Kepake Pak. kayak semacam peduli lindunginya mereka gitu. Banget sih karena pas karantina juga lu dikasih apa namanya semacam kayak pengecekan kesehatan tiap hari terus kayak nyampe lu potong gelang pun harus diperiksa juga Mas Sejahtera lu Hmm. apalagi ya lu juga kayak peduli lindungi juga lu kemana-mana pakai scan gitu. Nah, untuk ngedaftarinnya itu sendiri itu tuh lu ngedaftarinnya sebelum lu berangkat apa pas udah nyampe di KL? Sebelum karena kalau misalnya PKL baru daftar pasti hektik banget sih karena banyak dokumen yang harus urus kan jadi kalau bisa ya sebenarnya bisa daftar kapan aja mau daftar 2 minggu sebelumnya juga gak apa-apa cuman kayak yang pasti udah Oke. dapat tempat tinggal enaknya sih dapat tempat tinggal juga kan itu masukin alamat kan Hmm. dapat tempat tinggal daftar semua deh tuh paspor tempat alamat segala macam. Oke, oke. Berarti kalau kita emang lebih baik well prepare dari sebelum kita berangkat ya. Ya Oke, oke, oke. Itu tuh berarti dengan kondisi lu home karantin, itu tuh yang dari tempat tinggal lu nyari sendiri, Far? nyari sendiri agak susah juga Dari sebenarnya nyarinya. hmm. Itu tuh gimana Baik, cara cara ngebedainnya kalau si apartemen atau apapun itu dia menerima orang-orang yang karantin sama yang enggak? kita chat satu-satu sih. Oke, oke, Nah, oke, oke. Berarti berarti lu tetap bayar per bulan gitu, Farah? tergantung sih maksudnya tergantung pilihan teman-teman semua karena gini kayak kalau misalnya gue kan di sini ada urusan juga ya maksudnya di Hmm. daerah KL tuh ada urusan juga nggak cuman karantina jadi setelah keluar ada urusan juga mungkin agak sampai belum nggak bakal balik QM itu sampai semester depan gitu jadi ambilnya bulanan cuman mungkin kalau misalnya teman-teman yang mau langsung balik QM bisa ambil yang harian aja gitu ambil 7 hari kan waktu itu karantina 7 hari berarti anggaplah ambil aja 7-8 hari gitu mau di kondo atau hotel atau apa gitu tapi ya pasti make sure dulu kalau dia tuh nerima karantina sih. Oke, berarti walaupun dengan kita home quarantine tetap bisa kita bayar untuk 7 hari doang ya? Bisa Oke, 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 oke. Kalau misalnya pokoknya kayak gitu bebas. langsung kenapa? Kenapa Far lanjutin? Fleksibel sih Nan. Jadi kayak tempat tinggal lu tuh benar-benar fleksibel yang penting memenuhi syarat mereka aja gitu loh syarat mereka ya Oke. kayak benar-benar kayak fleksibel mau tinggal di mana kayak gitu lah yang penting di tempat Bima karantina dan ya tempatnya tuh diterima aja sama si Kementerian Kesehatannya itu. Oke, berarti kalau gitu kita harus tetap nyerahin data kita tinggal di mana gitu, Far. Berarti Tinggal kita harus nunggu approve dia nggak? Kalau dia approve baru kita boleh tinggal di situ. iya iya enggak gini jadi lu tanya aja nih kayak ke host lu atau mungkin yang penyewa lu kayak Hmm.
boleh nggak karantina gitu. Baru lu apply kan home quarantine application tuh yang gue bilang tadi tuh, yang dokumen yang ke Kementerian Kesehatannya, apply ke home quarantine itu. Nah itu baru masukin kayak kamar ada berapa, kamar mandi berapa, ada orang yang tinggal di situ atau enggak kayak gitu-gitu. Oke, 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 oke. Berarti habis mereka approve, kita tinggal tinggal di situ ya. Hmm. Oke, oke, oke. Kalau gitu langsung aja ke pertanyaan terakhir. Ini tips and trick dong buat siapa tahu ada banyak tahu ke teman-teman kita yang udah mau pulang ke Malaysia juga kayak lu. Nah, tips and triknya Boleh, gimana boleh. biar 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 mereka nggak kerepotan atau nggak ada something yang miss gitu loh, Far. Yang Gimana? pasti dokumen siapin banget sih, bener-bener pastiin dokumen kalian tuh lengkap semua, dan itu kalau bisa fotokopi 4-5 kayak gak apa-apa gitu. Kayak KTP semua fotokopi aja, kayak paspor semua fotokopi, terus kayak yang pasti kayak visa juga yang sampai ketinggalan. Kalau bisa flight juga, ini tips kedua sih sebenarnya, flight itu kalau bisa yang reschedule, karena kita nggak tahu apakah nanti seandainya home quarantine-nya nggak diterima kah, atau visanya lama atau apa. Kalau bisa yang flight ini refundable atau free reschedule gitu. Jadi kalau misalnya emang seandainya kita sampai tanggal sebelum berangkat itu belum di approve, ya apa namanya, bisa di reschedule gitu. Jadi nggak angus. Terus kalau bisa diupdate aja terus, kayak ditanya aja ke kedutaan atau ke IMGS gitu. Email aja kayak, karena kan beda-beda kan ganti-ganti terus ya kebijakannya. Jadi Iya. dipasin lagi gitu. Apa namanya, kira-kira tambahan surat nggak atau apa kayak gitu sih. Oke, berarti emang perlu banget ya buat sering-sering ngecek update tentang kebijakan dan lain-lain. Benar-benar benar. Perlu. Oke, guys, kalau kayak gitu buat kalian yang udah mau pulang ya ataupun nanti semester depan udah mau pulang, take notes ya, terus dicatat kayak gitu. Oke, kalau misalkan kayak gitu mungkin udah cukup ya Farah, udah menjawab Siap. semua Nah, pertanyaan-pertanyaan. BTW makasih banget udah mau jadi pembicara di episode ketiga kali ini. siap, makasih juga Rubika Serat. Sukses terus. Amin. Terima kasih, sukses terus juga ya Far ya. Aman. Terima kasih. Terima kasih juga Yuk. guys yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Far. Yuk.